Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, semoga selalu diberi berkah, kesabaran dan ketahanan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga melaksanakannya dengan penuh ketekunan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ini kita akan pada kesempatan ini kita akan mengutip satu risalah tentang Isra Mi'raj, tetapi kita potong risalah ini sehingga kita tidak terlalu panjang kita membacakannya. Kita ambil risalah tentang Isra Mi'raj ini, kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Asy-Syafuri, yang diindonesiakan dengan dengan judul Nasihat Langit Penentram Jiwa, jilid keempat. Ini kitab aslinya itu Nuzah al-Majalis wa Muntaqat an-Nafais. Itu judul kitab aslinya. Yang kemudian itu tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Nasihat Langit Penentram Jiwa. Saudara sekalian, baiklah kita langsung bacakan yang berkaitan masalah risalah Isra Mi'raj di waktu-waktu akhir ketika Rasulullah dan Jibril berpisah karena Jibril tidak bisa lagi melangkah lebih jauh dan batas hijabnya di situ, dan Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Ars untuk bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Rasulullah berkata bahwa lalu aku berpisah dengan malaikat Jibril. Aku pun berjalan hingga ke tempat yang dikehendaki Allah. Tiba-tiba aku bertemu dengan malaikat Israfil. Dia mempunyai empat sayap. Satu sayap dia gunakan sebagai sarung, satu sayap dia gunakan sebagai salendang, satu sayap dia gunakan sebagai pelindung dari cahaya, satu sayap digunakan untuk menelan sangkakala. Aku bertanya, wahai malaikat, inikah makammu? Maksudnya kedudukan ini ya. Dia menjawab, iya. Jika aku melewatinya, sungguh aku akan terbakar oleh cahaya. Adapun engkau harus teruslah berjalan. Ini adalah ruh di depanmu. Ibnu Abbas mengungkapkan pernah malaikat Israfil memohon kepada Tuhannya untuk diberikan kekuatan langit, bumi, gunung, angin, dan kekuatan dua alam. Kemudian Allah memberinya. Dari kepalanya hingga kakinya terdapat bulu-bulu, wajah-wajah dan lidah-lidah yang ditutupi oleh sayap-sayap. Jumlahnya tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ketika lidah bertasbih dengan sejuta bahasa, dari setiap bacaan tasbih, Allah menciptakan malaikat dalam rupa malaikat Israfil. Mereka adalah para malaikat mukarrabin atau malaikat mukarrabun. Mukarrabun adalah malaikat-malaikat utama. Seandainya air laut dan air sungai ditumpahkan kepada malaikat Israfil, tidak setetes pun yang akan terjatuh dari kepalanya. Setiap hari dia melihat ke dalam neraka jahanam sebanyak 3 kali, lalu dia meleleh atau mencair hingga menjadi seperti tali busur. Seandainya Allah menghimpun air matanya karena menangisi penduduk bumi, sungguhnya ia akan seperti banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Kembali lagi kepada penuturan Rasulullah, kemudian aku berjalan sesuai kehendak Allah. Aku dibukakan 70.000 hijab dari cahaya dan 70.000 hijab dari sinar. Ketika aku telah menempuhnya, tiba-tiba aku bertemu dengan ruh yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran melalui firman-Nya yang artinya pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Al-Quran surat An-Naba ayat 38.
Dia mempunyai 1000 kepala, setiap kepala mempunyai 1000 wajah, setiap wajah mempunyai 1000 mulut, setiap mulut mempunyai 1000 lidah. Setiap lidah bertasbih kepada Allah dengan 80.000 bahasa yang berbeda satu sama lainnya. Dari tasbih itu, Allah menciptakan para malaikat yang menulis pahala tasbih mereka untuk umatku sehingga hari kiamat. Lalu aku bertanya, wahai ruh, inikah makammu? Dia menjawab, iya. Jika aku melewatinya, sungguh aku terbakar dengan cahaya. Dalam riwayat lain disebutkan, Anas bin Malik mengabarkan bahwa Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Malaikat Jibril menjawab, antara aku dan dia terdapat 70.000 hijab dari cahaya. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan 70 hijab tebal antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Setiap hijab berjarak 500 tahun perjalanan. Seandainya tanpa hijab itu, malaikat Jibril benar-benar terbakar oleh cahaya malaikat Mikail. Allah pun menciptakan 70 hijab antara malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Seandainya tanpa hijab itu, malaikat Mikail akan terbakar oleh cahaya malaikat Israfil. Diriwayatkan selanjutnya dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Allah terhijab dari penduduk langit sebagaimana dia terhijab dari penduduk bumi. Dia terhijab dari akal sebagaimana dia terhijab dari penglihatan. Sungguh dia tidak bertempat di sesuatu dan tidak jauh dari sesuatu. Sesungguhnya para malaikat yang tinggi mencari Allah sebagaimana kalian sendiri mencarinya. Ali bin Abi Thalib berseru kepada orang-orang, bertanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan diriku. Bertanyalah tentang ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ketahuilah Allah mengajarkan nabinya pada malam Mi'raj beberapa ilmu yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang ilmu yang diperintahkan untuk disembunyikan, ilmu yang diperintahkan untuk disampaikan, dan ilmu yang diberikan pilihan apakah mau disampaikan atau tidak atau disembunyikan. Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang beliau sampaikan secara rahasia kepadaku. Sungguh beliau pernah bersabda, aku adalah cahaya di wajah Ibrahim dan permata di punggungnya. Ketika Jibril menampakkan diri kepada Ibrahim yang sedang berada di piringan menjanik, dia bertanya, wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Ibrahim menjawab, kepada kamu aku tidak membutuhkan bantuan. Lalu Jibril kembali kepadanya seraya berkata, apakah kamu butuh bantuan Tuhanmu? Ibrahim menjawab, wahai Jibril, perbuatan seorang kekasih adalah tidak meninggalkan kekasihnya. Nabi SAW menuturkan, Allah membuatku mengucapkan jika dia mengutusku dan memilih aku agar memegang risalah, niscaya aku akan menyertai malaikat Jibril. Pada malam Mi'raj, Jibril pun mendatangiku. Dia adalah duta untukku, tetapi hingga dia sampai di makamnya. Ketika dia berhenti, aku mengatakan, wahai Jibril, di makam seperti inikah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Jibril menjawab, iya. Jika aku nekat melewatinya, sungguh aku akan terbakar oleh cahaya. Aku bersabda, apakah kamu mempunyai hajat kepada Allah? Dia menjawab, iya. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar menjadikanku mengembangkan sayapku untuk umatmu di atas jembatan pada hari kiamat, hingga mereka bisa lewat di atasnya. Maka aku menyanggupi, semoga Allah memberkahimu, wahai Jibril. Tiba-tiba ada panggilan, wahai Jibril, doronglah Muhammad ke dalam cahaya dengan sekuat dorongan. Rasulullah melanjutkan, kemudian Jibril mendorongku sekuat-kuatnya. Lalu aku menembus 70 hijab tebal. Setiap hijab berjarak 500 tahun perjalanan, hingga aku sampai ke tikar dari emas. Lalu malaikat yang bertugas menjaga tikar maju bersamaku ke hijab permata.
Lalu dia menggerakkannya. Malaikat dari belakang hijab bertanya, siapakah ini? Malaikat penjaga tikar menjawab, ini adalah Muhammad. Aku datang bersama utusan Tuhan. Kemudian malaikat tadi pun menyahut, Allah Maha Besar. Kemudian malaikat itu mengeluarkan tangan dari bawah hijab. Lalu dia membawaku dan meletakkanku di depannya. Aku terus seperti itu dari satu hijab ke hijab yang lain hingga aku melewati 70 hijab tebal. Setiap hijab berjarak 500 tahun perjalanan. Kemudian aku sampai di lautan dari cahaya putih. Tiba-tiba aku bertemu dengan satu malaikat yang besar sekali di tepi pantai. Seandainya seekor burung terbang 100 tahun dari bahunya, ia belum akan sampai ke bahunya yang lain. Lalu malaikat ini mendorongku hingga sampai ke lautan dari cahaya merah. Tiba-tiba aku bertemu dengan satu malaikat lain yang amat besar di tepi pantainya. Seandainya Allah mengizinkannya untuk menelan langit dan bumi, sungguh dia bisa melakukannya. Kemudian malaikat ini berangkat bersamaku hingga sampai di lautan dari cahaya kuning. Di situ aku bertemu dengan malaikat di tepi pantai lagi yang seperti sebelumnya. Kemudian malaikat ini berangkat bersamaku hingga sampai di lautan dari air putih. Pada saat itulah aku resah dan berdoa, wahai penolong orang-orang yang memohon pertolongan, tenangkanlah ketakutanku. Syekh Al-Alai berkata, Nabi Muhammad bersabda mengungkap lebih lanjut perjalanan agungnya ketika beliau di Isra Mi'rajkan. Kemudian kami berjalan hingga sampai di lautan dari cahaya berkilau. Setiap melihatnya penglihatanku bingung hingga aku menyangka segala sesuatu di belakangnya benar-benar menyala api. Tiba-tiba aku berada di gunung yang dingin. Aku melihat 70 baris malaikat. Mereka tidak saling melihat karena sibuk bertasbih dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah melihat malaikat seperti mereka dan tidak juga pernah mendengar suara yang lebih keras dari suara mereka. Tidak pula aku pernah melihat sinar seperti cahaya mereka. Mereka pun mengelilingi ars. Pada saat itu aku kembali diserang oleh rasa takut. Lalu ada yang bertanya, wahai Muhammad, ketakutan apakah ini? Sungguh kini engkau berada dalam kemuliaan Tuhanmu. Kemudian aku berjalan di atas tandu. Tiba-tiba aku bertemu dengan malaikat besar yang menakar air dengan tekaran. Lalu dia membagi-bagikannya ke awan. Kemudian tandu membawaku hingga aku menempuh 70.000 baris malaikat yang sedang berdiri dan tidak akan duduk kecuali telah tiba hari kiamat. Hingga aku sampai kepada malaikat Israfil. Sungguh dia menutup barat dan timur dengan kedua sayapnya. Kedua kakinya menembus bumi ketujuh, dan saat ditemui dia sudah menelan sangkakala. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa besar sangkakala itu seperti lebarnya langit dan bumi. Pada beberapa waktu malaikat Israfil mengecil sendiri karena keagungan Allah, bahkan sekecil burung kutilang. Rasulullah SAW melanjutkan, tandu itu terus-menerus menembus hijab yang mencapai 1000 jumlah totalnya hingga aku sampai pada hijab keesaan. Aku melihat diriku seperti lampu yang digantung di udara. Kemudian tandu hijau menjuntai. Sinarnya mengalahkan sinar matahari hingga penglihatanku berkilau. Lalu aku diletakkan di atas tandu yang membawaku sampai ke ars. Lantas aku melihat hal yang besar dan tidak bisa diucapkan dengan lidah. Kemudian aku memohon kepada Tuhanku agar memberiku karunia keteguhan hati. Lalu Allah mengabulkan sehingga menguatkanku. Lalu ada satu tetes air dari ars mengenai lidahku, yang ia lebih dingin daripada salju dan lebih manis daripada madu. Para pencicip tidak pernah mencicipi rasa yang lebih manis daripadanya. Kemudian Allah memberitahuku ilmu makhluk terdahulu dan yang ilmu makhluk yang terakhir.
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika sudah sampai di tempat bertandah dua busur panah, Rasulullah pun didudukan di atas kursi. Lalu kursi tersebut mengangkat beliau ke Illiyin. Saudara sekalian, Illiyin adalah tempat tertinggi dalam bahasa Arab, atau umumnya juga dianggap sebagai tempat pencatatan kebaikan, amal-amal kebaikan dari seluruh makhluk. Di situ di dalam ayat yang ini juga di kata Illiyin itu disebutkan beriringan dengan kata Sijjin. Sijjin adalah tempat atau kitab pencatatan amal-amal atau perbuatan rendah atau dosa-dosa dari setiap makhluk. Tapi bisa juga dikatakan sebagai tempat yang rendah. Oleh karena itu di Illiyin yang dimaksud di sini adalah tempat yang tertinggi, makam tertinggi. Lalu beliau ditetesi 3, jadi saya ulangi, lalu kursi tersebut mengangkat beliau ke tempat Illiyin atau tempat yang tinggi dan termulia, tempat kemuliaan, tempat yang tinggi dan tempat kemuliaan. Lalu beliau ditetesi 3 tetes air dari arsy. 1 tetes di atas bahunya memberikan karisma, 1 tetes di hatinya yang memberikan cinta, 1 tetes di lidahnya yang memberikan kefasihan. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa ketika Rasulullah sampai dan melihat arsy, maka saat itu beliau melihat kecil terhadap segala sesuatu yang pernah dilihatnya. Saudara sekalian, bagian ini kita akhiri sampai di sini, dan mudah-mudahan kita di kesempatan yang lain kita akan menyampaikan tentang rahasia Sidratul Muntaha yang tercantum dalam kitab ini dari Syekh Asy-Syafuri. Saudara sekalian, Syekh Asy-Syafuri seorang yang ulama besar yang yang menulis buku ini, yang terdiri dari beliau juga seorang ahli tasawuf pada abad ke-9 Hijriah, yang terdiri dari 4 jilid kitab ini, yaitu Nasihat-Nasihat Penentram Jiwa, yang itu tentunya judul itu adalah judul terjemahan. Saudara sekalian, jangan lupa sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.